Danau Limboto? Bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di Danau Limboto? Mengapa Danau Limboto menjadi isu nasional? Dan bagaimana cara melestarikan Danau Limboto? Penasaran? Penasaran? Saksikan video berikut ini. Ini adalah Danau Limboto, Provinsi Gorontalo. Danau ini adalah salah satu di antara sekian danau di Indonesia yang sebenarnya memiliki pesona dan kemolekan alamnya. Walau kondisinya saat ini sudah sangat memprihatinkan akibat terjadinya pendangkalan yang mencapai sekitar 4.000 hektar lebih, namun kemolekan dan kecantikan Danau Limboto masih sangat membekas. Keberadaan Danau Limboto juga merupakan bagian penting dari ekosistem perairan di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Berabad-abad danau ini menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar dengan kekayaan flora dan faunanya. Danau Limboto juga menjadi saksi bisu sejarah perjuangan rakyat Gorontalo saat merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia, serta saksi kehidupan masyarakat sekitar yang masih memegang teguh tradisi budaya yang Gorontalo sampaikan. Perkenalkan, nama saya Rusdianto Ibrahim. Sekarang saya sedang berada di objek wisata Kota Gorontalo yang berhadapan langsung dengan Danau Limboto. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah Danau Limboto. Dulunya Danau Limboto ini berupa lautan dan hanya terdapat 2 gunung yang ada di sini. Kemudian darat lautan ini sudah menjadi surut dan kemudian turunlah orang dari barat dan dari timur. Orang dari barat ini mengembara di hutan dan kemudian bertemu dengan 7 bidadari. Dan orang dari barat ini kemudian mengambil sayap satu bidadari ini dan kemudian bidadari ini tidak bisa kembali lagi ke kayangan. Kemudian bidadari itu diajak oleh si pengembara ini untuk hidup bersama. Mereka hidup bersama. Pada suatu hari datanglah orang dari timur menemukan sebuah mata air ini. Kemudian orang dari timur ini memperebutkan mata air ini antara seorang bidadari. Kemudian ditantanglah seorang bidadari ini, jika dikatakan air ini miliknya, maka air ini akan membesar. Kemudian dikatakan oleh bidadari itu, membesarlah engkau air. Kemudian air ini menjadi besar dan terbentuklah sebuah danau. Kemudian mereka tinggal memikirkan bagaimana cara menentukan nama danau tersebut. Kemudian mereka memberi nama danau itu Bulalo Limutu. Bulalo yang berarti danau, Limutu yang berarti Limboto. Itulah sejarah tentang Danau Limboto yang saya dengar dari masyarakat. Itulah mengapa danau ini dinamakan Danau Limboto. Baiklah, terima kasih. Danau Limboto berada pada dataran rendah, yaitu kurang lebih sekitar 25 meter di bawah permukaan laut, dan posisinya di pinggiran kota Gorontalo. Mayoritas penduduknya secara langsung ataupun tidak langsung sangat tergantung secara ekonomi terhadap Danau Limboto. Misalnya sebagai nelayan, pembudidayaan ikan, dan pedagang ikan, perikanan budidaya dengan sistem KJA atau yang kita kenal dengan keramba jaring apung. Telah diperkenalkan di danau ini sejak tahun 1990-an. Areal danau ini berada pada 2 wilayah, yaitu 30% di wilayah kota Gorontalo dan 70% di wilayah Kabupaten Gorontalo, dan menjangkau 5 kecamatan. Danau Limboto merupakan cekungan rendah atau laguna yang merupakan muara sungai-sungai, diantaranya Ritenga, Alopuho, Marisa, Melupo, Bionga, Bulota, Talubango, dan sungai-sungai kecil dari sisi selatan. Olimayungo, Ilopala, Huntu, dan Hutakiki, kemudian ada juga Langilo. Kemudian luas Danau Limboto ini sampai tahun 2007 sebesar 2.537,152 hektar dengan kedalamannya 2 sampai dengan 2,5 meter. Sedangkan luas daerah tangkapan air Danau Limboto sekitar 900 km. Pada tahun 1932 rata-rata kedalaman Danau Limboto yaitu 30 meter
dengan luas 7.000 hektar. Dan tahun 1961 rata-rata kedalaman danau berkurang menjadi 10 meter dan luas menjadi 4.250 hektar. Sedangkan tahun 1990 sampai dengan 2008 kedalaman Danau Limboto rata-rata tinggal 2,5 meter dengan luas 3.000 hektar. Bisa dilihat keadaannya sekarang ini. Kawasan Danau Limboto terletak pada daerah bayang-bayang hujan selama 44 tahun terakhir ini, yakni tahun 1961 sampai dengan 2005. Sebesar 1,426 mm per tahun. Curah hujan bulanan lebih kecil dari 100 mm bulan kering, yaitu terjadi selama 3 bulan, yaitu pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Sedangkan curah hujan di atas 100 mm yakni bulan basah terjadi selama 9 bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Juli, dan kemudian bulan November sampai dengan Desember. Kelembapan udara relatif tahunan rata-rata adalah 81 derajat Celcius. Kelembapan udara rata-rata bulanan yaitu 77 sampai dengan 83 derajat Celcius. Kelembapan angin rata-rata bulanan yaitu 1,17 sampai dengan 2,48 meter per detik. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Fitriani Utina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati yang ada di sekitar Danau Limboto. Pada kesempatan kali ini Anda bisa lihat di sekitar saya sudah berada di salah satu dermaga yang ada di Danau Limboto. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati yang ada di sekitar Danau Limboto. Seperti yang kita ketahui, keanekaragaman hayati yaitu berbagai jenis atau berbagai macam flora dan fauna atau makhluk hidup yang berbagai macam jenis flora dan fauna atau makhluk hidup yang ada di sekitar Danau Limboto. Ya, itulah yang akan saya bahas pada kali ini. Apakah kalian penasaran dengan berbagai jenis apa saja yang ada di saja flora dan fauna yang ada di Limboto, di Danau Limboto? Ayo mari kita lihat. Seperti yang kita ketahui, flora dan fauna yang ada di sekitar Danau Limboto ini ada berbagai macam jenis. Contohnya flora pada tahun 2006 kita ditemukan ada 9 jenis flora yang ada di sekitar Danau Limboto. Salah satunya adalah eceng gondok. Seperti yang bisa Anda lihat di sekitar saya terdapat banyak eceng gondok yang sudah memberikan dampak negatif terhadap Danau Limboto ini. Masyarakat sekitar kurang bisa menyadari untuk maksudnya masyarakat sekitar itu kurang memanfaatkan eceng gondok ini, padahal eceng gondok ini sangat banyak menimbulkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Mereka dengan menggunakan eceng gondok ini mereka bisa mengolahnya menjadi berbagai macam kerajinan agar bisa meningkatkan ekonomi mereka. Misalnya mereka mengolah eceng gondok ini menjadi kerajinan tangan seperti tas, dompet, dan berbagai macam lainnya. Dan salah satu hal yang paling efektif untuk mengolah eceng gondok ini adalah dengan mengolah eceng gondok ini menjadi pupuk. Yang seperti yang kita ketahui, jika diolah menjadi pupuk, satu ton eceng gondok bisa menghasilkan 100 kg pupuk. Kemudian di Danau Limboto ini terdapat 12 jenis fauna. 4 di antara 12 jenis fauna ini adalah ikan endemik Danau Limboto. Di antara 4 jenis fauna tersebut ada kepiting, manggabai, belut, dan payangga. Seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, terdapat banyak
keramba jaring apung, di mana mereka menggunakan keramba tersebut untuk melestarikan atau membudidayakan jenis-jenis fauna yang ada di sini. Ya, itulah sekilas informasi yang bisa saya berikan mengenai keanekaragaman hayati yang ada di sekitar Danau Limboto. Hai, nama saya Siti Maesaro. Hari ini saya sedang berada di Danau Limboto. Lebih tepatnya di salah satu objek wisata, yaitu pendaratan Presiden Soekarno. Hari ini saya ingin membahas mengenai pendangkalan dan penyusutan luas dari Danau Limboto. Saat ini laju pendangkalan danau akibat erosi dari sungai-sungai yang bermuara di Danau Limboto sangatlah besar. Pada tahun 1932 saja, rata-rata kedalaman Danau Limboto yaitu 30 meter dengan luas wilayah 7.000 hektar. Namun pada tahun 1955, kedalaman dari Danau Limboto berkurang hingga 16 meter. Hanya dalam tempo 30 tahun saja, yaitu pada kurun waktu 1961, rata-rata kedalaman dari Danau Limboto telah berkurang hingga 10 meter. Dengan luas wilayah sekitar 4.350 hektar. Pada tahun 1990-an sampai 2008, kedalaman Danau Limboto tinggal 2,5 meter dengan luas yaitu sekitar 3.000 hektar saja. Dalam kurun waktu 52 tahun saja, Danau Limboto berkurang hingga 4.304 hektar, yaitu sekitar 62% dari total Danau Limboto sebelum terjadi pendangkalan. Jika kita hitung per tahunnya, tingkat penyusutan Danau Limboto mencapai 65,89 hektar per tahunnya. Kondisi Danau Limboto semakin hari semakin memprihatinkan akibat ulah tangan-tangan manusia yang entah tidak sadar, tidak mau melihat atau tidak mau bertanggung jawab dengan kondisi Danau Limboto saat ini. Nampaknya semua harus bertanggung jawab dan semua akan merasakan dampaknya. Bukan hanya pemerintah, tetapi yang merasakan dampak dari Danau Limboto secara langsung, yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Limboto, yaitu terkait dengan upaya konservasi dan penyelamatan Danau Limboto yang tersebar di Provinsi Gorontalo ini. Pencemaran, kerusakan, penyusutan, dan penyempitan Danau Limboto ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang membuang limbah rumah tangga mereka di Danau Limboto. Kemudian banyaknya kerambah-kerambah atau tempat penangkapan ikan yang setelah mereka menggunakan kerambah-kerambah itu hanya dibiarkan saja, yang akhirnya tenggelam dan mengendap di dasar Danau Limboto. Kemudian penyebab yang sangat-sangat sering kita dengar atau familiar yaitu mengenai sebenarnya eceng gondok merupakan tanaman yang sangat bermanfaat bagi air sungai. Karena eceng gondok ini dapat menurunkan kadar zat pencemar yang ada di air sungai. Namun jika eceng gondok ini terdapat pada jumlah yang banyak, maka juga akan merusak dari ekosistem Danau Limboto itu sendiri, yaitu bisa menjadi parasit ataupun gulma pada Danau Limboto. Karena tingkat populasi dari eceng gondok ini semakin hari semakin sulit ditekan, karena tidak ada satupun program pemerintah yang dapat mengatasi problem eceng gondok ini di Danau Limboto. Kini eceng gondok bukan lagi masalah dan isu provinsi, tapi juga sudah menjadi isu Danau Limboto diperkirakan akan hilang dari bumi Gorontalo pada tahun 2025. Setelah itu, siapa yang harus disalahkan? Apakah pemerintah atau masyarakat? Jadi sebaiknya mumpung Danau Limboto masih ada baiknya kita dapat menjaga dan melestarikan Danau Limboto tersebut. Inilah pemaparan saya mengenai pendangkalan dan penyusutan yang berada di Danau Limboto. Semoga kita dapat
melestarikan Danau Limboto ini agar dapat juga dilihat oleh generasi-generasi penerus. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Irsyad. Sekarang saya sudah berada di tengah-tengah Danau Limboto. Di sini dulunya adalah berupa air, dan sekarang saat ini karena dalam keadaan kering, danau ini telah menjadi sebuah lahan hijau. Sekarang saya akan membahas bagaimana caranya kita menanggulangi yang namanya Danau Limboto. Dalam menanggulangi atau melestarikan Danau Limboto, ada beberapa pihak yang berperan penting untuk melestarikan danau ini. Ada pihak dari pemerintah maupun individu dan masyarakat. Peran individu juga masyarakat sangat perlu karena mereka lah pelakon-pelakon utama yang menentukan keberadaan danau tetap lestari ataupun rusak. Dapat dibayangkan, walau banyak kegiatan yang dicanangkan pihak tertentu, namun masyarakat dengan menerapkannya dan mematuhi maka itu sama saja tanpa tindakan apa-apa, itu sama saja dengan miris. Berikut saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara melestarikan Danau Limboto ini. Yang pertama, mengadakan kegiatan pengelolaan dan pengurangan sampah. Yang kedua, tidak banyak melakukan penebangan hutan di sekitar Danau Limboto karena akan mengakibatkan sedimentasi. Yang ketiga, petani mengurangi dalam penggunaan pupuk dan obat-obatan pertanian seperti pestisida, herbisida, dan fungisida. Yang keempat, pihak industri mengadakan pengaturan dalam membuang limbah industri dengan mengurangi zat racun atau adiktif. Yang kelima, tidak banyak mendirikan pabrik atau industri yang membuang limbahnya dekat dengan danau atau sumber perairan lainnya karena dapat menjadi penyebab pemanasan global. Yang keenam, limbah dari rumah tangga berupa sisa cucian agar tidak dialirkan ke danau, walaupun gunakan sabun atau deterjen yang ramah lingkungan. Yang ketujuh, masyarakat mengurangi membuang obat-obatan kimiawi karena senyawa kimia yang terkandung di dalamnya berpotensi dalam mengontaminasi air danau. Yang kedelapan, mengadakan pemisahan sampah organik dalam dan non-organik di tempat pembuangan akhir agar tidak menimbulkan senyawa kimia oleh bakterial yang dapat merusakkan ekologi air Danau Limboto. Yang kesembilan, menggalang kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dengan mengalirkan saluran pembuangan limbah ke tempat yang jauh dari sumber air Danau Limboto. Yang ke-10, mengadakan kebersihan sanitasi di lingkungan pemukiman penduduk dan sekitarnya untuk mengurangi pencemaran dan penyebaran kuman penyakit. Selain masyarakat atau individu, pemerintah juga harus punya andil besar dalam menangani atau melestarikan Danau Limboto. Cara tepat yang harus dilaksanakan pemerintah yaitu membuat sebuah peraturan daerah agar masyarakat tidak membuang sampah atau limbah di sekitar danau yang akan dapat mencemari danau. Dan jika ingin menjadikan danau sebagai daerah wisata, maka hal yang perlu diperhatikan yakni perencanaan yang bijak dan pemikiran secara jangka panjang. Perencanaan yang baik akan menghindari kerusakan lingkungan sekitar Danau Limboto dengan tidak hanya mengutamakan kepentingan untuk mendapatkan keuntungan saja, namun danau tetap terjaga seperti mengadakan rambu-rambu bagi pengunjung yang ingin berwisata ke Danau Limboto sehingga tetap terkontrol pengelolaan danau. Dan cara yang paling tradisional seperti yang tetua-tetua adat kita lakukan sejak zaman dahulu yaitu membuat ternak kerbau di sekitar Danau Limboto agar rumput-rumput yang ada di Danau Limboto bisa dimakan oleh ternak-ternak kerbau tersebut. Kita harus menjaga Danau Limboto karena Danau Limboto mempunyai banyak fungsi, di antara lain sebagai persediaan air bersih, sebagai pembangkit listrik tenaga air, sebagai sarana irigasi, budidaya perikanan darat, tempat rekreasi dan sarana olahraga, untuk mengendalikan bencana alam seperti banjir dan erosi, untuk mengendalikan bencana alam sebagai habitat bagi tumbuhan dan satwa, sebagai sarana penelitian dan pendidikan, sebagai sarana transportasi, dan sebagai penghasil barang tambang. Sekian dari saya, itulah cara penanggulangan yang bisa kami sampaikan ke kalian agar Danau Limboto ini tetap lestari. Sampai jumpa.
Itulah penjelasan kami terkait Danau Limboto. Oleh karena itu, mari kita lestarikan Danau Limboto agar Bisa dinikmati. Oleh anak cucu kita nanti. So Save Danau Limboto. Kan yang sebelah barat dan yang sebelah timur. Itu gunung Gunung Kabilah dan gunung Gunung. Kemudian laut danau ini sudah menjadi surut. Baiklah, terima kasih. Kelenggaran yang berseragam. Apa yang mau kasih lihat di situ? Hai, perkenalan. Perkenalan. Maksudnya Apa dengan pendaratan amfibi yang telah kita fauna atau makhluk hidup yang ada di sekitar Danau Limboto. Apakah kalian penasaran. Sawah, telut, dan mangga banyak. Saya sedang berada di Danau Limboto, lebih tepatnya di suatu objek wisata yang menjadi ciri khas dari dalam kurun waktu 52 tahun saja, Danau Limboto berkurang hingga 4.300 hektar atau sekitar 62 tahun. Namun, jika eceng gondok tersebut dalam volume yang banyak dan mayoritas jangan tambang pasir yang digunakan adalah air. Kami pemuda yang sadar lingkungan dan sadar akan keadaan Danau Limboto saat ini. Bagaimana sih sejarah Danau Limboto? Bagaimana keadaan geografis di Danau Limboto? Bagaimana keanekaragaman hayati di Danau Limboto? Mengapa Danau Limboto menjadi isu nasional? dan bagaimana cara melestarikan Danau Limboto? Penasaran? Penasaran? Saksikan video berikut ini. Kami pemuda yang sadar lingkungan dan sadar akan keberadaan Danau Limboto. Kami pemuda yang sadar lingkungan dan sadar akan keberadaan Danau Limboto saat ini.